Assalamualaikum Mamang-Mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Di video kali ini Mamang akan memberikan solusi tentang kisruh per ojek onlinean di Indonesia. Seperti yang kita tahu, beberapa hari yang lalu terjadi kisruh ya antara mitra dan juga aplikator ojek online. Nah, kenapa Mamang di sini ingin memberikan solusi? Karena menurut Mamang itu ojek online itu sangat bermanfaat ya, terutama udah menjadi sebuah kebutuhan sehari-hari ya ojek online itu. Maka dari itu, kalau tidak ada ojek online, maka kebutuhan transportasi kita yang tidak memiliki motor atau yang ada seperti kejadian gini, kalau memang setiap mudik ya pasti menggunakan umum. Nah, antara di tempat tinggal Mamang ke terminal atau ke stasiun itu, kalau mau pakai umum ditinggal mudik kan itu harus menggunakan transportasi online ya. Karena kalau Mamang titipkan motor Mamang di stasiun atau di penitipan motor, maka biayanya jauh lebih membengkak. Nah, di sini Mamang akan menjelaskan sebuah solusi agar polemik dari ojek online ini bisa berakhir. Tapi sebelum ke solusinya, kita cari tahu dulu akar masalahnya dulu ya, baru kita cari solusinya bareng-bareng. Yuk, kita mulai videonya. Oke, tanpa opening. Nah, di sini Mamang Thomas akan menjelaskan menggunakan papan tulis dan juga spidol ya, secara bahasa sederhananya dari konflik antara aplikator dan mitra. Kita analogikan sebagai sebuah tukang penjual martabak ya Mamang. Jadi gini, pihak tukang penjual martabak ini, anggap ini gerobak, dan juga ini mitra, biar jelas ya Mamang. Kita sebut mitra Bapak M, dan ini punya gerobak disebut Bapak aplikator atau Bapak A aplikator. Nah, gini ya Mamang, kelihatan jelas? Duh, tidak kelihatan, silau dah, silau. Nah, begini. Oke, ini Bapak A, Bapak M. Nah, Bapak M ini kalau kita asumsikan martabak, tukang martabak ya, Bapak A ini punya sebuah jaringan atau punya sebuah pinter dagang ya, tapi dia tidak bisa mengolah martabak sendiri gitu. Jadi si Bapak A ini membutuhkan Bapak M, Bapak Mitra, sebagai pengelola martabak. Nah, analoginya seperti itu ya. Nah, Bapak A ini kan jago marketing, jago punya gerobak juga. Bapak M ini pinter bikin martabak. Nah, kerjasamalah mereka berdua, menjalin kerjasama, rame lah kan martabaknya, karena si Bapak A ini pinter dagang. Nah, si Bapak A ini ingin katanya ya, baru bukan katanya, masih dalam polemik juga ini, si Bapak A ini atau aplikator ini minta keuntungan 20%. Nah, si M ini selain juga pinter ngolah martabak ya, si M ini juga modal operasional martabaknya dari si M. Nah, Bapak A ini bukan cuman ya, emang berdampak besar. Dia menyediakan gerobak dan juga melakukan marketing atau pemasaran Bapak ini. Nah, kalau 20%, maka
keuntungan yang didapat dari Bapak M adalah 80%, tapi ini belum bersih ya mamang-mamang. Jadi 80% itu dipotong biaya operasional atau berapa 40%. Nah, analoginya seperti itu mamang-mamang. Jadi kalau martabak ini dianalogikan sebagai ojek. Nah, gerobak ini adalah aplikator, dan bapak aplikator ini yang punya gerobak atau yang punya aplikasi aplikator. Nah, Bapak M ini adalah mitra yang jutaan orang atau ratusan ribu orang mitra. Nah, jadi apa biaya operasionalnya yang 80% belum bersih ya. Misal bensin ataupun list apa namanya biaya servis motor. Nah, misal gini 10.000 itu maka keuntungan dari pihak Bapak A ini 2.000 dan pihak Bapak M ini 8.000. Nah, misalnya seperti itu ya mamang-mamang. Nah, maka dari itu Bapak M ini ingin agar si Bapak A ini jadi 10% keuntungannya. Nah, si Bapak M 90% karena mengingat apa? Mengingat biaya operasional yang harus diberikan. Maka dari itu ini belum ada titik temu 20-10. Dirancanglah undang-undang, harusnya ya undang-undang agar ini bisa menjadi 10%. Yang Mamang tangkap seperti itu. Apakah undang-undangnya sudah ada? Ya, sampai saat ini sih, sampai video ini dibuat, Mamang belum dengar ya ada undang-undang bahwa mengatur regulasi menjadi 10%. Tapi Mamang ada solusi konkret daripada mengandalkan pemerintah untuk menangani kasus aplikator ini dan mitra ini. Mamang punya solusi. Berapa sih mitra dari ojol ini gitu? Apabila kan aplikator kan ada banyak, ada aplikator, balik lagi ya. Aplikator itu ada banyak ya, ada 1, 2, 3, 4, bisa 4 aplikator. Nah, yang ojol pun, yang mitranya pun bisa satu mitra beberapa aplikator, Mamang tahu. Nah, gimana kalau begini? Kalau dari ratusan ribu orang itu ya Mamang itu Mamang juga banyak melihat yang melakukan aktivitas atau mitra ojek online tuh pendidikannya bukan kaleng-kaleng ya. Sarjana lulusan apa, banyak di situ sarjana ya Mamang. Maka solusi dari Mamang adalah gimana kalau seluruh ojol itu melakukan sebuah patungan gitu ya, misalnya 10.000 aja, 10.000 per orang, kemitraan patungan, dan membuat aplikator atau aplikasi saingan dari 4 aplikator ini. Nah, pembuatnya itu adalah sarjana-sarjana dari mitra-mitra ojol gitu. Nah, maka yang adanya gap antara pembuat aplikator dan mitra itu bisa dihilangkan kalau misal ada aplikasi dari buatan si mitra itu mamang. Sekarang gini, karena budget bikin aplikasi misal 100 juta, misal 10.000, ini juga misalkan 10.000 satu orang, maka 10 orang 100.000, 10 orang itu ya mamang 10 orang 100.000, 100 orang itu adalah 1 juta rupiah, dan 1.000 orang itu adalah udah 10 juta rupiah. 1.000 orang, 100.000 orang itu udah 100 juta rupiah kekumpul. Mamang 1.000 orang ya, 1.000 orang atau berapa tadi? Ntar Mamang kalikan dulu ya ini ya.
10.000 dikali misalnya 100.000 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 1 kan 100.000. Maka di sini yang akan muncul adalah berapa orang, berapa ratus ribu, berapa juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1.000 juta, 1 miliar. Kebayang gak tuh, dari 100.000 orang, patungan 10.000 per orang akan mendapat 1 miliar dari biaya aplikator ya mamang-mamang. Dan yang membuat aplikator itu adalah mitra dari sarjana IT, pemasarannya adalah mitra dari sarjana ekonomi, terus staf-stafnya juga mitra ojol itu, ketuanya adalah dari ojol itu. Dan insya Allah kalau yang namanya mitra pasti merasakan apa yang ada di lapangan dan pasti akan melakukan penggajian atau pendanaan dari aplikasi yang dibikin mitra tersebut. Maka akan, menurut mama, akan adil karena mereka yang membangun aplikatornya itu berasal dari mitra dan tahu apa yang dikeluhkan, apa yang dirasakan oleh mitra. Maka dari itu solusi dari mamang itu semoga bisa menjadi sebuah solusi ya, karena jadi intinya gini ya mamang. Jadi banyak mamang Bapak M ini kan aplikator ini ada 4 sampai 5 aplikator ya Bapak ini ya, 5, dan M ini ada ratusan ribu ya. Nah, ratusan ribu intinya ratusan ribu si mitra ini bergabung menjadi satu, membuat aplikasi saingan dari 4 aplikator ini ya mamang. Insya Allah pasti bakal terjalin sebuah keadilan dan ojek online masih beroperasi di Indonesia. Ya segitu saja ya mama, hanya ngasih ide doang, penerapannya gimana, masyarakat gimana, komunitas ojek online. Dan sekali lagi mamang sangat membutuhkan ojek online dan sangat merasakan apa yang mereka rasakan. Karena apa? Karena ojek online ini sarana pertama dibutuhkan juga untuk masyarakat, kedua sarana untuk menambah penghasilan bagi yang penghasilannya kurang menutupi kebutuhan sehari-hari. Maka semoga dengan solusi yang mamang kasih, ojek online bisa merasakan keadilan di pendapatannya ya mamang. Dan ojek online itu bisa bersatu intinya ya, tidak ada perpecahan ya ojek online. Dan semoga video yang mamang buat bermanfaat bagi mamang sekalian. Segitu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.